Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Morini Abi dengan NIM 161180022, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya berasal dari kelompok 2, yaitu dengan materi fluida sistem peredaran darah. Yang pertama, pengertian fluida. Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis atau fluida diam dan fluida dinamis atau fluida bergerak. Fluida statis ditinjau ketika fluida yang sedang diam atau berada dalam keadaan setimbang, sedangkan fluida dinamis ditinjau ketika fluida sedang dalam keadaan bergerak. B. Sifat-sifat fluida. Fluida mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan atau compressibility, yaitu kemampuan fluida untuk mengalami perubahan volume ketika ditekan atau dimanfaatkan. Yang kedua, sifat yang berkaitan dengan kecepatan aliran. Jika kecepatan pada setiap titiknya tidak mengalami perubahan, alirannya disebut aliran tunak atau steady flow, dan yang sebaliknya disebut aliran tak tunak atau non-steady flow. Yang ketiga, sifat orientasi aliran. Pada sifat ini ada fluida yang mengalami perputaran atau rasional, ada juga yang tidak mengalami perputaran atau irasional. Yang keempat, sifat kekentalan atau viscosity. Fluida yang kental akan lebih sulit mengalir, jadi kekentalan setara dengan gaya gesekan untuk benda padat. C. Aliran darah sebagai fluida dinamis. Yang pertama, persamaan Bernoulli. Persamaan ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kecepatan fluida, tinggi permukaan fluida, dan tekanannya. Pada hukum Bernoulli yang diturunkan dari hukum Newton mengenai teorema kerja energi dan diaplikasikan pada fluida, digunakan untuk menjelaskan fenomena fisis gerakan saat aliran melalui suatu penampang pipa. Persamaan ini digunakan untuk menentukan tekanan maupun kecepatan darah mengalir dalam pembuluh, dengan pembuluh dianggap bersifat seperti pipa yang dilalui oleh fluida. Di dalam tubuh, pembuluh-pembuluh darah tidak selalu memiliki diameter sama. Pada aliran darah, manusia dapat dimanfaatkan untuk mengetahui laju aliran darah maupun besar penebalan dinding pembuluh darah manusia. Misalnya pada seseorang yang mengalami arteriosclerosis atau penebalan dinding pembuluh darah. Yang kedua, vikositas fluida. Vikositas merupakan gaya gesek antar molekul penyusun suatu fluida pada saat cair. Viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Darah juga memiliki sifat viskositas. Darah yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Semakin kental maka gaya tarik yang dibutuhkan juga makin besar. Dalam hal ini gaya tarik atau F berbanding lurus dengan koefisien kekentalan atau M. Gaya tarik juga bergantung pada luas penampang atau A, kecepatan darah mengalir V, dan jarak L, di mana dengan rumusnya itu F sama dengan N kali A kali V per L. Yang ketiga, hukum Poiseuille. Darah sebagai fluida real mempunyai viskositas sehingga ketika mengalir dalam pembuluh darah, laju setiap bagian darah berbeda-beda. Lapisan darah yang berada tengah-tengah bergerak lebih cepat dan semakin lambat menuju dinding pembuluh hingga tak bergerak pada bagian yang menempel dengan dinding pembuluh. Selanjutnya, kerja jantung. Proses sirkulasi darah manusia terjadi dengan adanya konsentrasi otot jantung. Selama proses berlangsung, jantung melakukan kerja sebesar W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistemik dengan tekanan puncak sekitar 120 mm hektogram atau 16 Pascal dari tiap siklus jantung. Pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 80 mm hektogram atau 10,5 Pascal. Karena melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai daya. Daya merupakan laju pemakaian energi atau delta E per delta T oleh jantung yang disebanding dengan volume darah yang dipompa
tiap waktu atau delta V per delta T pada tekanan konstan P. Yang berikut tekanan darah dan pengukurannya. Yang A. Sphygmomanometer. Prinsip kerja sphygmomanometer bersesuaian dengan fenomena fisika fluida. Sphygmomanometer terdiri atas manometer air raksa, presoscope, dan stetoskop. Presoscope dipasang pada lengan, kemudian dipompa perlahan dengan tujuan aliran darah dapat dihentikan sementara. Aliran darah adalah aliran laminer. Pada keadaan ini, air raksa pada manometer akan naik. Berikut hipotensis dan penyakit radiovaskuler. Hipotensis atau tekanan darah tinggi terjadi saat volume darah meningkat atau saluran darah menyempit, sehingga membuat jantung harus memompa lebih keras untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke setiap sel tubuh. Menurut Wijaya 2009, jenis tekanan darah dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tekanan sistole, yaitu tekanan darah tertinggi selama satu siklus jantung. Merupakan tekanan yang dialami pembuluh darah saat jantung berdenyut atau memompa darah keluar jantung. Pada orang dewasa normal, tekanan sistole berkisar 120 mm/hektogram. Yang kedua, tekanan diastole, yaitu tekanan darah rendah selama satu siklus jantung, suatu tekanan di dalam pembuluh darah saat jantung beristirahat. Pada organ dewasa, tekanan diastol berkisar 80 mm/hektogram. Yang ketiga, tekanan nadi, yaitu selisih antara tekanan sistol dan diastol. Thank you dan terima kasih untuk materi presentasi video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih.